Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini saya akan analisa untuk gold hari ini. Kita cek di time frame besar di daily. Untuk gold dia udah naik jauh banget ya. Naik jauh banget, mungkin akan koreksi ya. Mungkin. Hmm, Sekarang kita lihat sini. Dia bikin banyak EVG ya. Sama kayak di sini, pas dia naik dia bikin EVG banyak. Sini ini EVG, ini EVG. Cuman dia nggak turun ke EVG ini. Dia naik lagi, dia bikin EVG di sini. Dia respect EVG di sini. Nah, untuk yang sekarang terbaru ini EVG-nya di sini, 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 ada 3 dan di sini. Nah, dan di sini. Sangat mungkin untuk turun ke EVG untuk gold. Jadi kalau mau buy itu kita harus cari zona-zona tertentu. Oke, EVG inilah zona-zonanya. Oke, kalau kita cek kita marking dulu EVG-nya. Ini EVG terdekat, EVG yang tengah-tengah. 4 jam, 4 jam di sini dia sudah bikin break of structure di sini. Ini bosnya. Untuk di zona ini ada BPR sell di sini di H4. Nah, di sini sepertinya zona untuk kita cari sell. Sebenarnya semalam ada BPR di 1 jam. Saya udah mau sell sebenarnya semalam tuh, cuman saya ragu karena kan kuat naik ya tren. Ini lihat sini. Ini BPR yang saya maksud 1 jam. Nah, ini. Nah, dia masuk masuk sedikit doang ya. Lalu turun jauh, jauh banget turunnya. Saya semalam nyesel nggak sell gold. Harusnya saya sell semalam. Saya pada lihat semalam tuh kalau ada BPR di sini. Saya malah nggak entry. Harusnya saya profit beberapa kali harusnya. Tapi nggak masalah bagi saya pribadi karena pasti ada peluang lagi. Nah, kalau di sekarang ini kan karena daily-nya bikin EVG banyak di sini, sangat mungkin untuk turun ke EVG. Dan di sini kita lihat dia hanya swipe candle yang di sini nih. Nah, kalau dia break body mungkin dia akan naik ke atas. Kayak di sini break body naik ke atas. Nah, ini swipe akan sangat mungkin untuk mengambil PDL. Nah, ini PDL. Sangat mungkin untuk mengambil PDL dan turun ke EVG. Masih sangat mungkin. Tapi kita perlu konfirmasi untuk ambil sell-nya. Nah, EVG-nya terdekat dan ini PDL. PDL itu previous day low. Low candle daily sebelumnya atau kemarin. Itu PDL. Nah, pertanyaannya di mana kita akan sell untuk menuju PDL? Nah, kita akan cari zonanya di time frame yang lebih kecil, oke? Di daily kita berpikir dia akan turun. Nah, di H4 ini kan udah terjadi bos di sini nih. Dan dia sama sekali nggak koreksi. Ya sama lah kayak gini nih. Ini bikin bos, dia naik nggak tanpa koreksi, dia bikin bos lagi, dia naik. Nah, kita nggak tahu nih apakah dia akan turun ke bawah, apakah dia naik lagi saya nggak tahu. Yang jelas saya fokus di zona terdekat aja, zona-zona yang terdekat aja. Nah, kalau misalkan dia turun duluan, ngambil PDL, di sini kan ada EVG daily ya. Saya akan cari buy di sini nih. Tapi kalau dia naik duluan ke EVG ini ada BPR di sini ya H4 ya ini EVG, ini BPR H4. Nah, kita cari 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 konfirmasi sell di situ. Kalau dia naik duluan ya. Kalau dia naik duluan, kita cari konfirmasi sell di sini untuk sell menuju PDL. Nah, gitu ya. Dua skenario itu cuma itu aja sih. 1 jam kan BPR-nya udah nggak fresh ya, sini ya. Ini saya semalam nyesel nggak entry sell. Nggak perlu menyesal sih, karena kan pasti ada peluang lagi. Oke. Nah, ini adalah zona BPR di H4 ya. Kalau kita cek di sini itu kayak breaker block ya di sini ya. Nah, di sinilah kira-kira tempat kita untuk mencari sell sell setup. Konfirmasi ya di M5 atau M15 gitu ya. M30 juga di sini BPR. Lihat ini semalam BPR M30. M15 juga sama BPR di sini. Oke. Nah, kita akan menunggu zona entry. Kita fokus di zona H4 aja ya. Nah, H4 BPR H4. Jadi
peluang saya dua, saya fokus dua. Yang pertama itu saya mau cari buy di EVG. EVG ini atau EVG ini. Ini saya marking dua EVG-nya ya, saya marking dua-duanya. EVG tengah-tengah sama EVG terdekat. Nah, kalau untuk buy di sini ya carinya ya, yang terdekat. Ini EVG daily. Dua ini EVG daily. Nah, kalau dia turun duluan ngambil PDL, saya mau cari buy. Nah gitu. Kalau misalkan dia naik ke BPR sell, saya mau cari sell di situ. Jadi saya pakai 3 zona ini untuk POI saya. Nah, saya perlu konfirmasi di lower time frame nih untuk entry dan saya akan terus menunggu. Saya biasanya itu mantau tuh per jam ya, mantau tuh per jam. Jam 8 saya pantau, saya cek M5, M15, kalau nggak ada saya tunggu lagi sejam lagi. Saya tunggu lagi sejam lagi, kayak gitu ya sampai 24 jam. Saya kayak gitu. Saya tuh mantaunya per jam, bukan per sekian menit gitu. Karena kan time frame saya kan 5 menit, 15 menit. Jadi gitu. Oke, itu aja guys untuk apa namanya? Untuk POI-nya. Kalau konfirmasi silakan cari sendiri. Konfirmasinya macam-macam, ada breaker, ada BPR, ada choke entry model ya. Masing-masing kayak gitulah ya. Tergantung pengalaman kawan-kawan semuanya ya guys ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.